Tiga info penting pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 bagi PNS, TNI, dan Polri. Bagaimana perkembangannya dan kapan mulai diberlakukan. Kemudian informasi kedua terkait dengan tukin PNS golongan berikut ini yang melonjak tinggi. Golongan manakah yang mendapatkan kenaikan tukin yang melonjak tinggi hingga sekian ratus persen? Dan yang ketiga adalah informasi dari Taspen terkait dengan pencairan gaji yang akan dilakukan di bulan Desember nantinya. Apakah ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pensiunan PNS? Nah, sebelum kita masuk kepada informasi pertama, kedua, dan ketiga, kita masuk dulu ke informasi kedua terkait dengan tukin PNS golongan ini yang melonjak tinggi, yang akan bikin iri beberapa golongan lainnya. Tukin PNS pada golongan ini melonjak 300% dibandingkan dengan lembaga lain. Golongan manakah? Nah, berikut informasi selengkapnya sebelum kita menuju kepada informasi penting dari Taspen dan kenaikan gaji PNS di tahun 2025. Berdasarkan informasi yang kita peroleh bahwa Kementerian Keuangan kembali mendapat sorotan karena sempat menaikkan tunjangan kinerja tukin hingga 300% kepada pegawainya. Jika dibandingkan dengan lembaga lain, maka nilai tukin pegawai Kemenkeu memang jauh lebih tinggi. Di Kemenkeu sendiri, tukin paling besar berada di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Tukin pejabat struktural eselon 1 DJP ditetapkan pada kisaran 84,60 juta rupiah hingga 113,37 juta per bulan. Sementara untuk pegawai DJP dengan struktural eselon 2 ditetapkan pada kisaran 56,78 juta hingga 81,94 juta per bulan. Lalu, pejabat eselon 3 berada di kisaran 37,22 juta hingga 46,48 juta rupiah. Sedangkan eselon 4 sekitar 22,93 juta hingga 28,76 juta rupiah. Sedangkan tunjangan kinerja yang diterima oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 150% dari tukin tertinggi di lingkungan instansi tersebut. Adapun Sri Mulyani baru-baru ini mengungkapkan alasannya menaikkan tukin hingga 300% kepada bawahannya. Dia menyampaikan hal tersebut semata-mata untuk mengurangi korupsi dan mendorong profesionalisme serta performa PNS dalam bekerja. Kalau mereka kerja perutnya belum tenang, memikirkan anaknya sekolah tidak cukup, segala macam-macam, ya you cannot expect mereka benar. Ungkapnya dalam peluncuran buku biografi Sri Mulyani berjudul No Limits Reformasi dengan Hati pada Jumat 20 September 2024 lalu. Lalu bagaimana dengan kementerian atau lembaga lainnya? Kalau Kementerian PUPR tukin terendahnya 2,5 juta dan yang tertinggi 41,55 juta. Kemudian Badan Pengawas Keuangan atau BPK dan Pembangunan terendah tukinnya 2,5 juta sampai tertinggi 41,55 juta. BPK tukin terendah 1,54 juta dan tertinggi senilai 41,55 juta. Kemudian Mahkamah Agung tukin terendah 1,93 juta yang terbesar 37,56 juta. Dan Kemenkumham tukin terkecil 2,53 juta dan yang tertinggi mencapai 33,24 juta rupiah. Itu terkait dengan tukin PNS Kemenkeu yang melonjak 300%. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji di 2025, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, Menteri Keuangan juga sudah buka suara yang mengungkapkan bahwa kenaikan gaji di 2025 akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana pada waktu itu Sri Mulyani tidak membocorkan kapan pengumuman akan dibacakan.
Sri Mulyani tak membeberkan kapan pengumuman akan dibacakan dan ia juga tak menjelaskan berapa besar kenaikan yang akan diterima PNS. Sri Mulyani hanya mengatakan bahwa itu nanti akan diumumkan oleh Presiden Prabowo nantinya. Dan berdasarkan data yang kita ambil ya. Kemudian beberapa menteri telah melakukan proses perhitungan terkait dengan kenaikan gaji di 2025, salah satunya Menteri Pendidikan ya. Pendidikan dasar dan menengah yang saat ini tengah melakukan perhitungan terkait dengan kenaikan gaji yang akan diberikan kepada guru ya. Guru, kemudian baik itu guru PNS maupun honorer. Nah, di samping itu tentunya kenaikan gaji ini kalau kita prediksi itu masih dalam perhitungan oleh pemerintah terkait dengan berapa besar kenaikan gajinya dan kapan mulai diberlakukan. Dan sehingga hingga saat ini, hingga pagi ini Rabu 6 November 2024, pemerintah masih belum mengumumkan secara resmi terkait dengan kenaikan gaji ini. Tentunya kita masih menunggu informasi terbaru dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji di 2025 nantinya yang rencananya akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya setelah diumumkan, biasanya Menkyu akan kembali mengumumkan secara resmi terkait dengan teknis dan rinciannya dan kapan mulai berlaku serta berapa besarannya. Kemudian juga yang informasi ketiga adalah informasi penting dari Taspen menjelang pencairan gaji di Desember, walaupun kita pensiunan baru saja menerima gaji di bulan November, tapi pensiunan Taspen kembali menginformasikan kepada pensiunan untuk melakukan hal ini demi pencairan gaji di Desember 2024. Adapun yang diinformasikan oleh Taspen adalah terkait dengan autentikasi Taspen, yang mana para pensiunan diharuskan untuk kembali atau diingatkan kembali untuk melakukan autentikasi Taspen walaupun baru menerima gaji ya. Dan autentikasi Taspen ini memiliki 3 waktu. Ada yang waktunya 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan ada yang 3 bulan sekali. Tentunya itu disesuaikan dengan kategori pensiunan, manakah yang termasuk 1 bulan sekali dan manakah yang termasuk 2 bulan sekali. Dan pastikan Bapak Ibu bisa melakukan autentikasi secara benar sehingga bisa melakukan dengan handphone dari rumahnya masing-masing atau langsung berkunjung ke ke kantor cabang Taspen terdekat. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu masuk ke kategori mana penerima pensiun. Ada yang harus melakukan autentikasi 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan ada yang 3 bulan sekali. Ada 1 bulan, 1 kali dalam 2 bulan, 1 kali sebulan atau setiap bulan ya. Ada yang 1 kali dalam 2 bulan, ada juga yang 1 kali dalam 3 bulan. Tergantung kepada Bapak Ibu termasuk ke golongan yang mana. Nah, itulah informasi penting kita pada pagi hari ini.